Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga Ananda di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 2. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Nah, apa tarian daerah dari suku bangsamu? Nah, lihatlah peraga tari daerah. Nah, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana formasi para penari dan bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari. Nah, simak ya penjelasannya berikut ini. Pola lantai gerak tari. Nah, saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Nah, bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Dan selanjutnya, bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan ya gambar-gambar berikut ini. Pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar ya. Kedua, penari bergerak melalui garis lurus diagonal. Ketiga, penari bergerak melalui garis lurus horizontal. Selanjutnya, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Selanjutnya, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, selanjutnya pada gambar itu adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Selanjutnya ada formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Lalu ada formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Dan formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Dan selanjutnya formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar tarian berikut ini. Nah, pola lantai untuk tarian pertama yaitu tari legok adalah pola lantai lingkaran. Sedangkan pada tari saman pola lantainya adalah pola lantai garis lurus horizontal. Nah, selanjutnya mari kita belajar kembali mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis dapat diamati pada kertas yang tertarik ke penggaris plastik. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Gejala listrik statis misalnya terbentuknya petir saat hujan, kain sutra digosokkan dengan kaca, batang plastik digosokkan dengan kain wol, tangan didekatkan dengan layar televisi, dan penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, pada lampu senter, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain saat arus listrik mengalir melewati bohlam. Nah, bohlam akan menyala. Nah, selanjutnya pada gambar kipas angin, nah listrik dapat diubah menjadi energi gerak saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin. Motor akan berputar
dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Selanjutnya, pada setrika, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Nah, energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari dingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran listrik. Arus aliran listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Nah, saat arus listrik mengalir melewati boklam akan menyala. Nah, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Perubahan yang lain adalah saat arus listrik melewati elemen pemanas yang ada di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Nah, energi listrik berubah menjadi energi panas. Dan yang terakhir, pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, itu dia ya, energi listrik yang dapat kita ubah menjadi energi lain pada alat-alat elektronik yang ada di rumah. Nah, berikut ini ada tabel tentang contoh penggunaan alat elektronik. Nah, misalnya pada nomor 1 ada lampu, fungsinya untuk penerangan. Yang kedua ada televisi sebagai media informasi dan hiburan, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca ya pada tabel. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari pada saat melalui gerak tari. Kedua, peralatan elektronik dapat bekerja karena di dalamnya terdapat aliran listrik. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.